Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatnya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama narasumber kita yaitu Pak Nufan Ilyas MPD. Beliau sudah standby, sudah siap, dan bersama rekan-rekan kita di sini ada Bu Galuh, Bu Rizky Amelia, beliau dari timur sana. Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan kali ini kita akan banyak mengupas tentang apa dan bagaimana tentang pelajar sekolah penggerak, khususnya pelajar Pancasila. Nanti akan satu poin akan dikembangkan penuh oleh narasumber kita. Sebelumnya saya perkenalkan Pak narasumber kita, ini Pak Nufan Ilyas MPD. Beliau kelahiran Indonesia. Saat ini beliau sebagai dosen di perguruan tinggi ternama atau yang lebih kita kenal mungkin Akademi Militer yang luar biasa, dan beliau ini sudah memiliki wawasan yang luas khususnya tentang pelajar Pancasila ini. Untuk itu kita lanjut saja, dengarkan paparannya sampai tuntas, setuntas-tuntasnya. Kepada Pak Nufan Ilyas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Maha Guru saya, Pak Rojali. Beliau adalah guru saya. Kami berempat, satu tim akan menyampaikan materi, sebenarnya menyambung materi dari materi yang telah lalu. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga hari ini selalu bahagia, sehat, selamat, dan penuh berkat. Amin. Berbahagia sekali bisa ketemu Anda kembali dalam suasana yang masih membahagiakan, meskipun seperti yang sedang saya pakai sekarang, saya memakai masker, Anda semua pakai masker kan? Nah, jangan lupa protokol kesehatan ya. Anak-anak sekalian, sebagaimana pertemuan yang telah lalu, kita akan membahas satu dimensi profil pelajar Pancasila yang ke-6, yaitu tentang kreativitas. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan tulis-menulis yang kita bahas minggu lalu, yaitu kegiatan karya tulis ilmiah. Nah, sebelum memulai ke bahasan selanjutnya, yang pada kesempatan ini insya Allah kita akan bicara mengenai struktur tulisan ilmiah atau anatomi tulisan ilmiah. Saya akan bertanya kembali, karya tulis ilmiah itu apa ya? Yang kita sudah sampaikan, yang sudah kita bahas minggu lalu. Gimana? Nah, karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun berdasarkan pertanyaan penelitian atau permasalahan, kemudian dicari solusinya melalui landasan teori dan dilakukan melalui metode ilmiah. Nah, itu singkatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, kita akan membahas apa saja sih struktur tulisan ilmiah yang berstandar internasional, standar dunia. Wah, Anda semua jangan kaget loh. Sebenarnya kita itu hidup menjadi bagian masyarakat dunia. Ketika saya duduk sekarang di Jatinangor, sebenarnya sekarang saya sedang berbicara dengan dunia. Jadi bagi orang California, Jatinangor itu dunia. Sama halnya dengan bagi orang Jatinangor, California itu dunia. Jadi ketika kita berbicara di depan laptop, berfacebook Ria, itu kita sedang berbicara dengan dunia. Demikian halnya pada saat kita menuliskan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, gagasan, ide, atau upaya kita dengan menerapkan metode ilmiah untuk menjawab persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada di sekitar kita, kita hendaknya membagikannya atau mendiseminasinya, kalau bahasa ilmiahnya begitu ya, anak-anak sekalian, membagikannya pada orang lain. Supaya apa? Supaya ketika kita pintar itu orang lain juga ikut pintar. Pada saat
saatnya nanti kita misalnya wafat nih ya, atau kita sudah tidak bisa bicara lagi secara langsung, itu kita punya amal jariah, yaitu menyampaikan ilmu, mendiseminasi ilmu kepada halayak ramai di seluruh dunia. Nah, anak-anakku sekalian, apa saja yang dimaksud dengan struktur tulisan ilmiah? Yang pertama adalah judulnya. Apa judulnya? Nah, Anda jangan repot. Gimana ya, kok sulit sekali mencari judul? Judul itu seperti halnya kita mengatakan aku cinta kamu. Nah, itu judul. Jadi yang sulit itu isinya, bukan judulnya. Yang sulit itu isinya, bukan judulnya, sekali lagi. Jadi judulnya itu bisa aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku peduli sama kamu, sesederhana itu. Nah, yang paling menguras energi itu menentukan topiknya, menentukan temanya. Nah, dari tema itulah kita akan menyusun judul. Misalnya, anak-anak sekalian, kita akan bicara mengenai atau akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan atau bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah menengah atas, misalnya. Itu judulnya ya. Nah, judulnya itu sesederhana itu. Akan tetapi, hal yang sederhana ini mau kita gali, mau kita kaji. Nah, kemudian setelah judul, kita jangan lupa mencantumkan kepengarangan kita, kepenulisan kita. Oh, siapa penulisnya maksudnya? Authorship kalau bahasa Inggrisnya. Bahasa Bekasi itu sama juga, authorship. Jadi siapa saja yang menulis karya ini, kemudian afiliasinya dari mana, misalnya dari SMK Bekasi atau SMA 1 Majalengka atau dari UPT Semarang misalnya. Nah, itu jangan lupa kita mencantumkannya, afiliasinya. Jadi namanya, kemudian afiliasinya. Nah, setelah itu kita akan menyusun abstraknya. Ya, abstrak itu apa? Abstrak itu ringkasan atau gambaran secara menyeluruh tentang tulisan itu. Abstrak ini umumnya ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih isi abstrak itu? Nah, anak-anak sekalian, abstrak itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adalah tujuan tulisan ini, tujuan paper ini atau tujuan artikel yang kita tulis. Tujuannya apa? Mau apa? Tadi judulnya adalah bagaimana mewujudkan profil profil pelajar Pancasila di tingkat SMA. Nah, disampaikan di situ bahwa tujuan paper ini adalah menggali upaya SMA apa, SMA anu misalnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang kedua adalah isinya metode. Metodenya apa? Mau pakai metode apa? Kalau metodenya mau mengeksplorasi, adik-adik mau nanya nih, gimana sih sebenarnya mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, padahal itu barang baru bagi kita misalnya. Jadi metode yang tepat itu adalah mengeksplorasi. Kalau mengeksplorasi itu, metode yang tepat itu adalah kita pakai kualitatif. Karena metode kualitatif itu mampu mengeksplorasi. Kenapa mampu mengeksplorasi? Karena instrumennya adalah bagaimana. Nah, jadi sebagai peneliti itu kita terus bisa menggali makna itu. Nah, jadi yang tepat itu, karena judulnya seperti itu, metode yang tepat itu metode kualitatif. Kemudian yang ketiga, hasilnya. Jadi hasil penelitian itu apa? Jadi kita menyajikannya dalam bahasa yang ringkas. Hasil penelitian ini atau hasil kajian ini menyimpulkan bahwa strategi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah ini. Nah, selanjutnya, meskipun tidak selalu ada dalam abstrak, yaitu kita menyarankan apa, merekomendasikan apa. Setelah itu, kita menulis kata kunci di bawahnya ya, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Nah, kata kuncinya apa? Nah, kata kunci itu tidak boleh mengulang judul. Jadi kata kunci itu apa? Abstraksi yang atau konsepsi besar dari apa yang kita bahas. Jadi profil pelajar Pancasila itu kata kuncinya apa? Jadi misalnya pelajar yang berkarakter atau pendidikan karakter atau apa. Nah, itu kita pilih di situ. Nah, kemudian struktur yang berikutnya adalah
introduction atau pendahuluan. Adik-adik sekalian, dalam pendahuluan itu apa saja yang harus dicantumkan? Yang pertama adalah kenapa kita tertarik untuk menulis judul profil pelajar Pancasila. Jadi kita misalnya identifikasi dulu masalahnya apa sih? Kenapa sih? Oh, orang-orang itu tidak mengerti atau belum paham apa itu makna profil pelajar Pancasila itu apa sih sebenarnya, barang apa sih ini? Kita sajikan narasinya secara argumentatif. Lalu berikutnya masih dalam pendahuluan kita bicara tentang siapa saja sih yang sudah melakukan riset atau sudah melakukan kajian tentang profil pelajar Pancasila ini. Kita gali artikel-artikel terbaru, tulisan terbaru, siapa saja di dunia ini yang profil pelajar Pancasila. Nah, tentu saja kalau ada peneliti di Afrika nggak akan bisa nggak akan pakai Pancasila, tapi pendidikan karakter. Nah, jadi konsep besarnya itu adalah pendidikan karakter. Nanti kita cari di Afrika tuh apa, atau dari Amerika tuh siapa yang sudah menulis itu, lalu kita kaji. Nah, lalu paparkan di situ di pendahuluan dan nyatakan bahwa tulisan kita ini berbeda dengan tulisan sebelumnya, ya, anak-anak. Jadi beda dengan sebelumnya. Karena apa? Karena tulisan kita itu akan menjawab pertanyaan yang belum dijawab oleh riset sebelumnya yang serupa dengan ini, gitu. Nah, setelah pendahuluan ditulis dengan baik, masuk ke tinjauan pustaka atau dalam bahasa Inggrisnya literature review. Jadi di situ kita tinjau teori-teori yang relevan dengan judul kita. Nah, misalnya ini adalah susun tinjauan teori itu, tinjauan pustaka itu, sebagaimana kita menyusun judul. Misalnya strategi sekolah A atau SMA A dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berarti strategi sekolah. Nah, strategi sekolah itu teorinya apa? Strategi sekolah itu institusi, berarti strategi organisasi. Carilah teori tentang strategi organisasi. Kemudian profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu apa? Ya profil lulusan. Profil lulusan itu berarti carilah teori tentang bagaimana mewujudkan lulusan yang berkarakter. Nah, kita bahas. Udah selesai. Nah, setelah itu nyatakan bahwa kita mau pakai teori itu karena apa? Karena relevan dengan judulnya atau dengan topik yang kita bahas. Nah, selanjutnya kita masuk ke anatomi selanjutnya, yaitu tiga anatomi terakhir yang selanjutnya itu metode. Nyatakan di situ metodenya. Nah, metode di sini adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, bukan menjelaskan metode kualitatif adalah ini bukan, tapi metode itu langkah teknis apa saja yang kita lakukan di lapangan untuk menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan yang disampaikan di pendahuluan. Nah, jadi misalnya gini, metode yang ditempuh untuk mengumpulkan data adalah melalui observasi langsung. Observasi langsung pada tanggal sekian, rentang waktunya sebutkan tentang waktunya. Kemudian selain observasi, penulis juga memakai metode wawancara. Kemudian selain wawancara memakai studi dokumentasi. Kemudian nyatakan juga bagaimana menganalisisnya, menganalisis datanya lewat apa. Misalnya kita pakai salah satu metode analisis data dari salah satu tokoh namanya Miles and Haberman. Atau kalau dalam kepustakaan Indonesia itu metodenya dari Sugiono, padahal Pak Prof Sugiono itu mereferensi ke Miles and Haberman atau Creswell atau Robert KI. Nanti adik-adik sebagai calon-calon mahasiswa akan akrab dengan itu. Nah, apa itu metode analisisnya? Reduksi data. Mereduksi data itu apa? Memilih dan memilah data sesuai dengan pertanyaan penelitian kita yang sudah disampaikan tadi pendahuluan. Kemudian setelah data direduksi itu, artinya hasil-hasil penelitian kita direduksi itu dipilah, kemudian disajikan dalam langkah data reduction atau menyajikan data. Jadi menyajikan data berdasarkan data yang sudah dipilih dan dipilah di langkah pertama. Kemudian yang terakhir, kita menyajikan kesimpulan sementara. Jangan lupa ya, Dedi, itu kesimpulan sementara. Karena apa? Kesimpulan sementara yang akan di cross check dengan narasumber. Kalau narasumbernya oke, berarti jadilah kesimpulan akhir atau kesimpulan penelitian. Nah, adanya verification. Misalnya gini, hari Jumat saya mewawancarai
Ibu Galuh misalnya. Bagaimana perasaan Ibu Galuh hari ini? Misalnya, oh saya sedang nggak bahagia Pak. Karena apa? Atau saya sedang nggak bahagia Dek. Nah, lalu kita bikin kesimpulan sementara berdasarkan wawancara hari Jumat dinyatakan bahwa Ibu GN atau Ibu GA itu sedang tidak bahagia. Kemudian kita verifikasi ke Ibu Galuh. Mohon izin Ibu, saya mau tanya, apakah kesimpulan ini Ibu sepakati atau Ibu keberatan? Kata Ibu Galuh. Oh jangan gitu deh, karena waktu hari Jumat itu saya sedang galau, makanya saya jawabannya seperti itu. Lalu bagaimana Bu pertanyaan yang di atau yang direvisinya? Enggak, sebenarnya bagi saya itu mengikuti pelatihan itu adalah hal yang menyenangkan. Cuman prosesnya memang perlu investasi waktu dan keheningan. Nah, itulah jadi kesimpulan akhirnya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang terakhir, ayat 2 yang terakhir, hasilnya apa dan pembahasannya bagaimana? Jadi dibahas bagaimana hasil penelitian itu, hasil kajian kita itu apa, kemudian dibahas. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Lalu dimensi itu diturunkan lagi, diukur lagi dengan kriteria. Kriterianya apa nih? Kalau bertakwa itu, kalau mandiri itu apa? Nih diukur. Mana wawancaranya siapa atau berdasarkan data yang mana? Nah, terus kita sajikan. Kan kita sudah belajar menulis dengan bahasa Indonesia kan? Dengan guru bahasa Indonesia kita Ibu Rizky. Anak-anak kesimpulan itu tidak Suaranya terputus. Halo? Halo? Pak Nurpan? Halo? Ya. Lanjut, ya, lanjut. Dengar suaranya? Terakhir ya? Ya, siap. Kita masuk ke bagian terakhir ya. 2 menit lagi, Halo? Pak Nurpan. Ya, Bapak Ibu, suara saya ada? Masih ada? Terakhir ya. Penutup? Ya, ada. Lanjut, Pak Nurpan. Silakan. 2 menit lagi. Anak-anak sekalian, terakhir. Halo? Iya, silakan. Iya, Pak. Silakan Pak Nurpan. Lanjut. 2 menit lagi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, mohon maaf. Kita sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya jangan mengulang pembahasan. Kesimpulannya begini, misalnya mewujudkan profil pelajar Pancasila itu membutuhkan upaya atau sumbangsi atau kontribusi dari semua orang. Oleh karena itu, mari berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir itu daftar pustaka atau referensi. Anak-anakku sekalian, demikian bahasan pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Semoga Anda tetap berbahagia, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di tengah pandemi ini. Dan kita semua tetap sehat, selamat, dan penuh berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Numpang untuk materinya yang cukup baik dan cukup luar biasa ini, luar biasa. Dan anak-anak barangkali dalam konteks ini sudah sangat jelas setelah dipaparkan, tapi untuk lebih jelasnya lagi nanti kita dengar atau kita saksikan kesimpulan yang akan diberikan oleh Bu Galuh kepada Bu Galuh untuk lebih memperjelas lagi titik-titik atau penekanan-penekanan yang telah tadi disampaikan oleh Pak Nurpan. Dipersilahkan. Silakan Bu Galuh. Terima kasih Pak Rojali, anak-anak, para peserta IHT yang berbahagia. Baru saja kita telah mengikuti kegiatan IHT ini. Izinkan saya memberikan resume atau kesimpulan dari kegiatan IHT ini. Yang pertama,
tentang KTI. KTI itu adalah karya tulis berlandaskan landasan teori yang dicari solusinya melalui kegiatan metode ilmiah. Adapun struktur KTI yang pertama adalah judul diambil dari atau diawali dari penentuan topik. Yang kedua adalah abstrak yang berisi tujuan, metode, kemudian hasil dan kata kunci. Selanjutnya adalah pendahuluan, ada argumen latar belakang, kemudian siapa saja yang pernah atau expert yang pernah melakukan penelitian yang relevan dengan tugas ini, kemudian ada tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang relevan dengan judul dalam hal ini yang disampaikan narasumber tadi adalah tentang profil pelajar Pancasila, kemudian metode, langkah teknis untuk menjawab pertanyaan di bab sebelumnya, kemudian mereduksi atau memilih dan memilah data dan kemudian menyajikan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan tentang PPK itu, kemudian adalah daftar pustaka. Itu anak-anak peserta IHT, kesimpulan apa dari kegiatan IHT pada hari ini sangat bermanfaat tentu saja untuk kita semua, sekaligus memahami apa itu profil pelajar Pancasila. Baik, mari kita bersama dari apa ilmu yang tadi sudah diberikan oleh Bapak pemateri narasumber kita bersama untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi terima kasih dan mari kita berikan aplaus untuk Bapak narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Selamat bertemu di kesempatan yang lain. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi anak-anak dan peserta IHT semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita kasih tepuk lingkaran buat narasumber dan Ibu Galuh. Luar biasa. Baik, sekalian, semuanya yang sudah mendengar pemaparan dari materi kita, Pak Iwan, Iyas, dan Bu Galuh tadi. Tapi untuk lebih menyemarakan kegiatan ini, lebih bersemangat lagi, selanjutnya akan ada sesuatu hidangan dari Bu Rizky. Kepada Bu Rizky, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, para hadirin yang ada di Zoom meeting. Karena kita sudah mendengar pemaparan materi dan kesimpulan yang diberikan dari Pak Nuhan dan Ibu Galuh, maka saya ingin memberikan sebuah permainan, di mana permainan itu saya mengucapkan angka 1, 2, 3, dan Bapak Ibu akan, misalnya angka 1, itu Bapak Ibu sebut woi. Angka 2, kalau saya sebut angka 2, Bapak Ibu sebut asyik. Angka 3, Bapak Ibu sebut ea. Jadi nanti kalau saya sebut angkanya misalnya 1, 1, 2. Jadi woi, asyik. Oke. Boleh Bapak Ibu? Mohon untuk di open, di open mic. Silakan open mic Ibu-ibu, Bapak-bapak, silakan open mic. Ayo. Anak-anakku semua silakan di open mic. Saya ulangi angka 1. Kita Bapak Ibu sebut woi. Angka 2 asyik. Angka 3 ea. Siap. Oke. Siap. Saya sebut 1, 2, 3. 1, 1, 2. Woi, asik. 3, 3, 2. Asik. 1, 3, 2. woi, Asik. Pikir juga kita nih. Sekali lagi. Untuk lebih semangat dipercepat. 2, 3, 1. asik, woi. Ya, itu saja.
icebreaker Iya, dari terima saya. kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kiki yang luar biasa sudah menyegarkan, sudah menghangatkan atau mendinginkan suasana yang hangat ini. Dan semua peserta, begitulah atau demikianlah akhir dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua tentang pelajar Pancasila yang menjadikan nanti bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.